Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat beribadah. Pada pagi hari ini kami akan membacakan berita jemaat. Namun sebelum kami membacakan berita jemaat, kami mengajak jemaat sekalian untuk dapat berdoa secara pribadi sebelum ibadah kita laksanakan. Berita jemaat ibadah Minggu tanggal 24 Januari tahun 2021. Pada kebaktian Minggu 24 Januari tahun 2021 pukul 9 WIB, pendeta yang akan melayani kita pada hari ini ialah Pendeta Ari Nopiani STH, dibantu oleh Panatua dan Diakon Jemaat GKI Yerusalem. Pada kebaktian Minggu tanggal 31 Januari tahun 2021 pukul 9 WIB, pendeta yang akan melayani kita ialah Pendeta Yosef DSB STH Emin, dibantu oleh Panatua dan Diakon Jemaat GKI Yerusalem. Mohon dukungan doa dari anggota jemaat bagi anggota jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Bagi anggota jemaat yang ingin melaksanakan ibadah keluarga dan ucapan syukur, akan dilayani dan dapat menyampaikan kepada BPH atau pengurus lingkungan masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan. Selamat berulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang beribadah di rumah pada pagi hari ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem juga mengucapkan terima kasih kepada pendeta yang menyampaikan firman Tuhan dan penatua, diakon, serta seluruh petugas yang melayani pada kebaktian saat ini. Panitia Natal Jemaat GKI Yerusalem tahun 2020 menyampaikan ucapan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan bantuan dana kepada Panitia Natal Jemaat GKI Yerusalem sehingga ibadah Natal jemaat yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik. Tuhan memberkati jemaat sekalian. BPH Majelis Jemaat GKI Yerusalem juga menyampaikan kepada seluruh jemaat Yerusalem atas segala bantuan baik berupa persembahan syukur, pemikiran, saran, dan pendapat kepada Majelis Jemaat GKI Yerusalem sepanjang tahun 2020. Terima kasih atas karya dan layanan kita bersama sepanjang tahun 2020. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Demikianlah berita jemaat kita pada minggu ini. Selamat beribadah kepada jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Bapak Ibu, saudara-saudara warga jemaat GKI Yerusalem dimanapun berada, baiklah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita saat ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan dimohon untuk berdiri dan kita menyanyi dari NKB nomor 7 bait 1 sampai 2. Nyanyikanlah nyanyian baru. Pencipta cakrawala, segala
Dalam nama Tuhan yang menyediakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan, baiklah kita angkat pujian kita dengan menyanyi dari NKB nomor 122, bait 1 dan 2. Ku ingin berperangai. Baiklah Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kita merendahkan diri, kita berdoa pengampunan dosa dan mengangkat ucapan syukur kita. Marilah kita merendahkan diri dan berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Allah kami, yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Segala hormat, pujian, syukur, sembah kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkaulah Allah kami, Tuhan kami. Engkaulah tempat perlindungan kami, gunung batu kami. Dalam segala hal Engkaulah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah ucapan syukur terima kasih kami. Kami ada sampai saat ini karena semua kasih karunia berkat dan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan ungkapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Dan bersama ini ya Tuhan, kami mengaku segala salah dosa, perbuatan yang telah kami lakukan, baik dengan perkataan, perbuatan, dan tindakan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kasihinilah kami menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar, dan tahirkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berserah kepadamu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Mazmur 62 ayat 5-12 yang demikian firman Tuhan. Dengan judul perasaan tenang dekat Allah. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kuta bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku,
tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Baiklah Bapak Ibu jemaat Tuhan, kembali kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan dengan menyanyi dari kidung pujian Selidiki Aku. Ibu Bapak yang berada di rumah, adapun firman Tuhan pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE terambil dari kitab Perjanjian Baru
Mazkus pasal 1 ayat ke-14 sampai ayat yang ke-20. Sebelum kita membaca dengan pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa, Engkaulah sumber kasih dalam hidup kami. Kedamaian, ketenangan sangat kami perlukan di dalam hidup kami. Tuntunan dan pemeliharaan Tuhan sangat kami perlukan dalam kami menjalani hidup kami. Hari-hari yang kami jalani Tuhan, kami sangat memerlukan Tuhan. Tanpa Tuhan, kami tidak mengerti apa yang kami jalani dalam hidup ini. Karena itu saat ini Tuhan, biarlah firman-Mu menuntun kami, agar kami mengerti akan kebenaran dan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati sidang jemaat yang berada di rumah, agar pada saat kami membaca dan mendengar firman Tuhan, kami percaya akan kasih dan lawatan Tuhan di dalam hidup kami hingga saat ini. Saat ini Tuhan, pakailah hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah mulut dan bibir hamba-Mu Tuhan, agar apa yang disampaikan hamba-Mu pada pagi hari ini, biarlah kehendak Tuhan, agar kami mampu melakukan firman dalam hidup dan kebersamaan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami bersama-sama mempersiapkan hati pikiran kami untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Markus pasal 1 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-20, demikian bunyinya. Saya akan baca ayatnya ke-14, ayat yang Markus pasal 1 ayat ke-14 sampai ayat ke-20, demikian bunyinya. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus datang berjalan menyusuri danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon, mereka sedang menebar jala di danau, sebab mereka menjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah ikut aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya lah Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya yang sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut Dia. Demikian indah pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Salam. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mulai Markus pasal 1 ayat 14 sampai 20. Berapa hal yang ingin disampaikan nas kita saat ini? Yaitu ada dua hal. Pertama, dikatakan dalam ayatnya yang ke-15, katanya waktu telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dalam ayat ke-15 ini, ketika Yesus tampil di depan umum, Yesus menyuarakan tentang pertobatan. Pertobatan adalah persoalan sekaligus kebutuhan manusia sepanjang zaman. Pertobatan itu tidak pernah dibatasi oleh waktu dan tempat, di mana manusia masih cenderung memilih tunduk kepada kehendaknya sendiri. Karena itu pertobatan sejatinya bukan hanya soal menyesal dan menghentikan perbuatan dosa, tetapi terutama mau menaklukkan diri pada kehendak Allah dan mampu membuka hati dan telinga untuk mendengar seruan membimbing, membebaskan, bahkan menyelamatkan. Ibu bapak yang diberkati Tuhan yang berada di rumah,
Dengan cara orang percaya kepada Allah yang mengutuskannya, keputusan kita percaya kepadanya membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Dapat kita bandingkan dalam Yohanes 5 ayat 24. Karena itu pertobatan menuntut kemampuan dan kesediaan mengintrospeksi diri dan menyadari serta menyesal kesalahan dan memutuskan untuk membarui hidup. Karena itu di dalam pertobatan seluruh kehidupan diserahkan kepada Kristus. Bukan hanya segi rohani saja. Karena tujuannya pekerjaan Kristus bagi manusia ialah menciptakan gaya hidup yang baru. Karena itu pertobatan berarti berjuang demi keadilan, damai, sejahtera, dan kasih. Saya percaya Ibu Bapak sidang jemaat. Karena itu ketika kita mengatakan kita bertobat, kita harus perlihatkan dari tutur cara kita berbicara, gaya hidup kita dengan keluarga kita, di tengah masyarakat. Itu kita tunjukkan bagaimana gaya hidup kita. Kita yang sudah katakan bertobat dan sebenarnya mengenal Kristus secara pribadi. Dan kedua, dalam nas ini juga mengingatkan kita, mulai ayatnya yang ke-16 sampai 20. Di sana kita melihat bahwa Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ibu bapak sidang jemaat yang diberkati Tuhan, pemanggilan murid Yesus yang pertama dalam ayat 16 sampai 20. Di sini kita melihat bahwa Yesus tidak bekerja sendiri. Karena itu Yesus memanggil orang menjadi muridnya. Siapa yang menjadi murid Yesus? Sangat jelas dalam firman Tuhan pagi hari ini. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Murid-murid inilah yang akan melanjutkan pekerjaannya, khususnya setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus ke sorga. Satu yang menarik, ketika mereka mengikut Yesus, mereka tanpa ada pertanyaan, mereka mengikut saja dan meninggalkan profesi mereka sebagai nelayan di Danau Galilea. Inilah ibu bapak sidang jemaat menariknya. Yang menjadi murid Yesus pertama. Mengapa Yesus memilih nelayan? Karena Yesus tahu mereka adalah orang yang tangguh, orang yang ulet, orang yang sabar, bahkan setia dan taat. Karena saya percaya kalau mereka tidak setia dan taat dan tidak sabar, mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi karena mereka sabar, sehingga mereka mendapat apa yang inginkan. Karena itu merekalah pertama menjadi murid Yesus. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, Yesus membawa mereka sebagai penjala manusia. Yesus berkata kepada mereka, marilah ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ketika mereka menjadi penjala ikan, maka jala ditebarkan. Ia akan menangkap ikan apa saja yang tidak mungkin ketika menjala hanya misalnya saja. Mereka bisa memilih ikan patin atau ikan yang kecil atau yang besar. Ikan yang tertangkap, jala itu kemudian dipilih mana yang mereka suka. Tetapi ketika mereka ditugaskan, mereka sebagai penjala manusia, artinya mereka menangkap sebanyak-banyak mungkin manusia untuk datang kepada Yesus, mengumpul dan membawa orang untuk mengenal siapa Yesus.
membawa orang untuk mengenal Yesus. Tetapi tugas menyeleksi bukan tugas para murid, tetapi tugas Yesus pada akhir penghakiman nanti. Karena itu Ibu Bapak sidang jemaat yang berada di rumah, hati-hati ketika kita mengatakan kita menjadi pengikut Kristus. Karena ada dalam firman Tuhan, banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Matius 22 ayat 14. Karena itu tentu kita berharap orang-orang terpilih masuk ke dalam kerajaan Allah yang akan datang dalam kesempurnaan. Karena itu inilah Ibu Bapak sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Tugas kita di tengah dunia ini, penutua diakon pendeta, kita adalah penjala manusia membawa orang agar mengenal Yesus Kristus, dan kita membawa mereka untuk mengenal. Tetapi apa yang dikata firman Tuhan tadi, Yesuslah yang bertugas menyeleksi siapa yang benar-benar setia awal sampai akhir hidup, tetap melakukan kehendak firman Tuhan. Itulah yang dikatakan firman Tuhan tadi yang sudah saya katakan. Banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Karena itu mudah-mudahan kita saat ini firman Tuhan mengingatkan kita dalam situasi apapun dunia saat ini. Situasi dunia yang mungkin saat ini membuat kita kadang meragukan kuasa dan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kadang kita selalu diperhadapkan dengan kesulitan demi kesulitan. Kadang kita bertanya, Tuhan, saya sudah taat, saya sudah melakukan kehendak Tuhan, tetapi apa yang saya alami, apa yang saya hadapi dalam hidup, itu saja, tidak ada perubahan. Yang tadinya kita setia, bisa saja di tengah perjalanan hidup kita tidak setia karena tantangan hidup, karena godaan dunia ini, karena persoalan demi persoalan yang kita hadapi, sehingga kita tidak setia melakukan kehendak Tuhan. Karena itu hari ini Tuhan mengingatkan kita, ketika kita dikatakan tadi sudah bertobat, diingatkan juga mulai bagaimana murid menjalankan manusia dan Yesus sendiri yang menyeleksinya. Karena itu kita harus tetap setia di dalam hidup kita. Apapun tantangan hidup, apapun kesulitan hidup, jangan kita terpengaruh oleh dunia ini. Biarlah dunia mengajarkan kita tentang hal yang tidak benar, tetapi kembalilah kepada firman Tuhan, berjalanlah bersama Tuhan. Karena ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan menyertai, memberkati kita, memberkati hidup kita, anak-anak kita, masa depan keluarga kita. Percaya dengan firman Tuhan. Karena itu saat ini, di masa sulit ini, jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan pernah melupakan ibadah. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Karena itu setialah sampai akhir hidup kita. Tuhan menguatkan kita semua di tengah tantangan hidup ini, agar kita tetap setia bersama Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menguatkan kita melalui firman-Nya pagi hari ini. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur saat ini melalui firman-Mu Markus pasal 1 ayat 14 sampai 20. Tuhan selalu mengingatkan kami. Tuhan tidak membiarkan kami hidup di tengah dunia ini, menjalani hari-hari kami tanpa Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan. Tuhan tahu setiap kesusahan umat-Nya.
tahu setiap duka, rintihan, tangis setiap orang percaya. Karena itu firman-Mu saat ini Tuhan, firman-Mu membawa ketenangan di dalam hati kami, agar di tengah kami menjalani hidup, di tengah perjuangan kami, di tengah kesulitan dunia saat ini Tuhan, kami sadar kami hidup di tengah dunia ini tidak sendiri. Kami selalu dituntun oleh Tuhan, kami selalu diingat oleh Tuhan, agar kami menjalani hari-hari kami, kesibukan kami, kekhawatiran kami, ketidaktenangan kami. Kami memiliki seorang yang hebat, yaitu Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, Tuhan yang berkuasa menolong kami. Tuhan tidak membiarkan kami lemah, Tuhan tidak membiarkan kami tenggelam di dalam ketakutan, Tuhan tidak membiarkan kami hidup dalam kesulitan. Tetapi Tuhan mengingatkan kami, jangan karena kesulitan kami meninggalkan iman pengharapan kami. Jangan karena kesulitan kami melupakan kebaikan Tuhan. Tetapi kesulitan di tengah dunia saat ini, Tuhan mengajarkan kami betapa Tuhan selalu hadir di dalam hati kami, di dalam keluarga kami, di tengah persekutuan kami ya Tuhan. Memberikan kami kekuatan, semangat, sehingga kami memiliki ketenangan, kedamaian di dalam hidup kami, sehingga kami memiliki kesukacitaan. Kami memperlihatkan kepada dunia, kami anak Tuhan yang memiliki iman, yang tidak pernah takut dengan tantangan, yang tidak pernah takut dengan kesulitan, yang tidak pernah takut dengan apapun di dunia ini. Karena kami punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang berkuasa, punya Tuhan yang bisa mencipta apa saja, punya Tuhan yang kaya atas kehidupan kami. Karena itu Tuhan, iman firman Tuhan selalu kami pegang di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Janji firman-Mu lah kekuatan hidup kami Tuhan. Berkati sidang jemaat yang berada di jemaat Yerusalem ini, agar mereka tetap kuat, tetap berpegang dengan firman Tuhan. Jangan mereka memiliki ketakutan, khawatir yang melebihi kuasa dari Tuhan. Karena kuasa Tuhan ada dalam hati mereka, lebih besar dari kuasa dunia ini Tuhan. Karena itu saat ini biarlah Tuhan hadir di tengah kehidupan jemaat Yerusalem. Apapun keadaan jemaat Tuhan, Tuhan tahu keadaan mereka saat ini. Mereka yang terbaring sakit di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing. Mereka yang terpapar virus corona, Tuhan tahu keadaan mereka saat ini. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak Tuhan bersedih. Anak-anak Tuhan diliputi rasa ketakutan. Anak-anak Tuhan dijauhkan orang-orang kena takut virus corona. Tetapi apa yang terjadi di setiap kehidupan anak Tuhan, Tuhan ingin memperlihatkan sejauh mana iman orang-orang percaya dalam menghadapi situasi saat ini. Karena itu Tuhan, biarlah kami berpegang dengan firman Tuhan. Kami jadi anak yang kuat, anak yang senantiasa berpegang dengan firman Tuhan. Berkati keadaan dunia saat ini Tuhan. Dunia selalu diliputi duka cita. Banyak hal yang terjadi, khususnya bangsa Indonesia. Saat ini banyak hal yang terjadi. Gempa bumi, tanah longsor, duka cita yang luar biasa Tuhan. Kesulitan demi kesulitan yang dialami manusia saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau ingin kami bertobat. Kami hidup benar-benar seperti apa yang difirman Tuhan. Kami percaya ketika kami benar-benar bertobat, bukan hanya perkataan tetapi kami memperlihatkan gaya hidup kami. Tuhan akan pulihkan hidup kami. Tuhan akan pulihkan dunia. Tuhan akan pulihkan bangsa dan negara. Ampunilah dosa kami Tuhan. Ampunilah tutur kata kami. Ampunilah segala apa yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan saat ini yang berkuasa di
di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan pulihkan kehidupan kami masing-masing. Lindungi kami sepanjang minggu ini Tuhan, agar kami dijauhkan dari kuasa apapun di dalam hidup kami. Biarlah damai, sejahtera, dan kasih Tuhan selalu ada di dalam hati kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Namun sebelumnya, dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Lukas 6 ayat 38. Baiklah Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita berdoa untuk persembahan ini. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersama ini kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Baiklah Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita sambil persembahan dikumpulkan, kita mengangkat pujian kita dari Kidung Pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan
Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu Bapak yang berada di rumah, kita akan mengibadah kita pagi hari ini. Kita berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan dengan wajahnya dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.